Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf baru bisa membuatkan video pembelajaran untuk materi yang pembelajaran matematik untuk anak PAUD. Kali ini kita akan membahas tentang ini, yaitu tentang barisan dan deret aritmatik. Jadi barisan dan deret aritmatik ini merupakan kelanjutan. Kalau yang kemarin kan geometri, hari kita akan masuk ke barisan dan deret aritmatik. Nah, nanti yang sebelum kita membahas barisan dan deret aritmatik, ini kita kenal lagi. Jadi sebenarnya materi sudah ada di SMA, cuma akan kita ulang lagi di dalam perkuliahan ini. Nah, barisan deret, apa yang namanya barisan? Barisan itu adalah bilangan yang kita susun secara teratur, jadi ordered pair ya. Jadi ada urutannya. Jadi bilangan yang kita susun secara teratur sehingga ada urutannya. Contohnya sebagai berikut. Jadi ada yang namanya barisan aritmatik, ada yang bukan barisan aritmatik. Kalau barisan aritmatik ini sebagai berikut. Saya berikan contoh. Ini 2, 4, kemudian ada 6, 8, dan seterusnya. Terus kemudian ada barisan yang selanjutnya 3, 9, 2, 13, 7, 9, dan seterusnya. Nah, maka kita bisa menamakan yang mana Pak dari kedua barisan ini. Jadi kita punya dua barisan. Ini sebagai barisan pertama, yang berikutnya yang ini juga barisan yang kedua. Pertanyaannya, apakah kedua barisan ini merupakan barisan aritmatik atau bukan? Nah, identitasnya gini, yang namanya barisan aritmatik, barisan ini mempunyai selisih dua suku. Jadi nanti ada istilah suku yang ini. Nah, ini namanya suku pertama, ini suku kedua, yang 4 ini suku kedua, saya terus di atas ya, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Ini juga yang 3 ini adalah suku pertama barisan kedua, ini juga suku kedua, ke suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Nah, yang namanya barisan aritmatik itu apabila berlangsung seperti ini. Jadi barisan tersebut dia itu mempunyai suku yang mempunyai suku, urutan sukunya itu punya selisih yang sama. Yang mana Pak? Yang atas ini. Jadi kalau kita kurangi 4 yang sebelum dikurangi sesudah, 4 dikurangi 2 hasilnya 2, 6 dikurangi 4 hasilnya juga 2, 8 dikurangi 4 hasilnya 2. Nah, kalau ada barisan kok mempunyai selisih antara barisannya itu sama persis, maka barisan itu dinamakan dengan barisan aritmatika. Kalau yang bawah gimana? Yang bawah itu bukan aritmatik. Kenapa Pak? Ya karena ini 3 dikurangi 9 itu ketemunya adalah 6, 2 dikurangi 9 ketemunya min 7, 13 dikurangi 2 ketemunya min 11, ketemunya bukan min ya, ketemunya ini adalah 11, dan seterusnya. Jadi kalau ada barisan kok selisih itu pengurangan ya, selisihnya itu tidak sama, maka barisan itu bukan merupakan barisan aritmatik. Jadi kalau kita spesifik, yang namanya barisan aritmatik itu adalah barisan yang mempunyai selisih yang sama. Jadi ini yang namanya barisan aritmatik. Nah, jadi ini barisan aritmatik kayak gini. Jadi ini barisan aritmatik seperti ini. Nah, kayak gini. Terus kemudian bagaimana Pak contohnya Pak? Contoh soalnya mungkin sebagai berikut. Jadi ada barisan aritmatik 2, 4, 6, 8. Nah, kita disuruh menentukan U100. Nanti barisan aritmatik, sebelum masuk ke materi ini ya, saya jelaskan dulu tentang yang namanya ini, rumus barisan aritmatik. Tempatnya nggak cukup ini, saya taruh samping aja ya, taruh sebelah sini aja. Rumus barisan aritmatik sebagai berikut. Yang pertama, rumus suku ke n. Jadi ada yang namanya ini rumus suku
ke N. Jadi gitu, kalau diminta jumlah suku ke N berapa, suku ke 10, suku ke 20, suku ke 30 berapa, ya tergantung N-nya. Nah, kita bisa menggunakan aturan rumusnya sebagai berikut. Jadi ada aturan mainnya. Aturannya ini, rumusnya UN itu sama dengan A, ditambah dengan N-1 kali beda. Nah, pertanyaannya, UN itu apa, Pak? Nah, UN ini adalah ini. UN itu adalah suku ke N. Kalau A, kemarin ada yang tanya di WA, A itu apa, Pak? Suku pertama. Suku pertama. Nah, kalau ada barisan yang kayak gini, suku pertama yang mana? Suku pertama itu yang ini loh. Jadi ini adalah suku pertama. Ini A. Kalau ini, Pak, ya A. Ini A-nya. Jadi A itu selalu yang di depan sendiri. Kalau ada barisan kok tidak ada suku pertamanya, itu bukan barisan. Jadi barisan itu pasti punya suku pertamanya. A itu suku pertama. Kemudian ada B. B itu beda. Beda itu selisih. Jadi B itu adalah beda. Nah, kalau mau penjelasannya saya beri kurung ya. Selisih, maaf kalau tulisannya agak jelek ya. Selisih antar suku. Antar suku, lebih tepatnya antar suku yang berdekatan. Nah, sehingga kalau dirumus UN itu sama dengan A plus N-1 kali beda. Nah, rumus ini digunakan untuk apa? Untuk mengerjakan latihan soal yang seperti yang ada di contoh 1 ini. Nah, ini bisa menggunakan rumus suku ke N. Contoh, ada barisan aritmatik 2, 4, 6, 8, disuruh mencari suku ke 100. Masa kita harus melanjutkan barisan ini sampai ke 100? Ya capek juga. Nah, jadi kita bisa menggunakan kalau contohnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau begitu cara mencari suku ke 100? Ya tinggal gunakan rumusnya aja. Kita menggunakan rumus ini. Bagaimana cara menjawabnya? Kita gunakan rumus saja. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali dengan beda. Disubstitusikan. Terus kemudian kita identifikasi. A-nya tadi apa? A-nya itu yang ini. Ini A. Nah, berarti kita tulis ini A plus. Nah, yang diminta tadi suku berapa? Yang ditanyakan tuh suku ke 100. Nah, berapa nilainya? A. N-1. Nah, berarti kalau begitu N-1 ya. Nah, N-1 berarti plus. Nah, N-nya berapa ini? N-nya ini adalah N-nya itu berapa? Ya tadi karena yang diminta suku 100, N-nya adalah 100 dikurangi dengan 1. 100 min 1. Nah, kalau ditanya 100-nya dari mana toh, Pak? Dari ini loh. Nah, yang ditanyakan di soal itu. Suku ke 100. Tinggal dicari B. B itu selisih. Nah, kita cari selisihnya ini. 6 dikurangi 4 berapa? 2. Berarti bedanya yang ini. Nah, ini sebagai beda. Berarti selisihnya bedanya dikali dengan 2. Oke, kalau begitu ini tinggal disederhanakan. Maaf, ini A-nya terus kita ganti. A-nya tadi ketemunya 2. Nah, suku pertama. Berarti ini tinggal menjadi berikut. Nah, ya. 2 ditambah dengan 100 kurang 1 berapa nilainya? Jadi yang ditanya itu adalah suku ke 100. Nah, berapa kalau begitu suku ke 100-nya? Nah, suku 100 kurangi 1 adalah 99. Nah, dikali dengan 2. Jadi kita operasikan perkalian dulu ya. 9 kali 9 dikali 2 nanti ditambah dengan 2. Kalau begitu berapa ini? 2 ditambah 99 kali 2. Nah, 99 kali 2 ini ketemunya dengan 18 ya. 18 berarti 198. Iya kan? 19 kali 2 nanti cek ya apa betul 98 tambah 2 hasilnya adalah apa? Hasilnya itu adalah 200. Oke. Nah, begini aja, mudah sekali kan? Tidak terlalu susah. Nah, terus kemudian Pak, contoh yang lain dong Pak. Nah, ada barisan aritmatik sebagai berikut. Nah, ini sudah diketahui, ini adalah barisan aritmatik, berarti selisihnya pasti sama. Kita cek dulu. Nah, ini 8 dikurangi 3. Nah,
Kita cek dulu ya. Ini 8 dikurangi 3, hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah 5. Nah, 13 kurangi 8, 5. Oh, berarti apa yang bisa diidentifikasi? Nah, yang bisa diidentifikasi ini adalah ini. Bedanya 5. Suku pertamanya yang ini. Nah, kalau begitu berapa suku pertamanya? Hanya ketemu 3. Nah, terus yang ditanya, kalau U terakhir itu adalah 198, berarti N-nya itu berapa? Ya, jadi pertanyaannya itu kalau diketahui suku terakhirnya 198, UN-nya berapa? Ya, kita menggunakan rumus barisan aritmatika. Kita tulis dulu rumusnya. UN sama dengan A plus N-1 kali beda. Ya, kita mengalir aja. Yang dicari adalah UN. Jadi U berapa ini? N-nya itu berapa? Diketahui UN-nya kan yang ini. Nah, UN 108, ini adalah UN. Nah, berarti kita apa yang bisa diperoleh? Nah, ini tinggal diganti, UN-nya diganti 198. Kita nanti mencari apa sih, Pak? Mencari nilai N. Berapakah N-nya? Atau itu kalau diurut 198 itu suku keberapa? Pertanyaannya kayak gitu. Nah, ini tinggal kita substitusi. N-nya diganti dengan 3 ditambah, nah yang diminta N-1 ini, N-nya biar aja. Bedanya adalah 5. Nah, kita sederhanakan. Kedua ruas dikurangi dengan 3. Berarti nanti 198 dikurangi 3 hasilnya 195 sama dengan ini N-1 kali 5. Jadi kedua ruas saya kurangi dulu dengan 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kedua ruas itu maksudnya yang ini, ruas kiri dan ruas kanan itu saya kalikan dengan 1/5 atau saya bagi dengan 5. Nah, kalau saya bagi dengan 5, ini ketemunya adalah 90, berapa ini ya? 19 kurang 5, ini kan 1545, 99, ya kan? Nah, ketemulah nilainya adalah N-1. Ketemu nilainya adalah ini. Nah, iya betul, salah sih. Betul nggak? 95 dikurangi, oh salah ya, dibagi 5 betul ya? Bagi 5 nanti dicek lagi ya, apa saya salah ya. Betul 99. Nah, ini tinggal dicari dengan ini N-1, tinggal sisanya adalah N-1. Kalau begitu N-nya berapa? N-nya itu adalah, nah ini kedua ruas saya tambah dengan 1, N-nya adalah 100. Kalau begitu 198 itu suku keberapa? Oh, ternyata 198 itu merupakan suku kelima. Nah, bisa dipahami dari sini. Nah, berarti 198 itu suku berapa? Jawabannya adalah 198 itu merupakan suku kelima. Salah betul ya? Cek lagi ya. Nanti siapa tahu saya ada salahnya. Sebentar. 195 kok dibagi 5 99. Ya, makanya saya agak ganjil. Ralat. 195 bagi 5 itu ketemunya adalah bukan ya, alat ini. Makanya saya ganjil. Ini 3, ini, nah ini 9. Nah, 39. Nah, kalau ini agak betul ini. Kalau begitu N-nya berapa? Kedua ruas saya tambah dengan 1. 40 itu sama dengan N. Berarti N-nya sama dengan 40. Mohon maaf tadi salah hitung. Oke. Nah, lain lagi barisan. Jadi pola bilangan itu ada yang namanya deret. Deret nanti deret itu simbolnya adalah huruf S kayak gini. Simbolnya huruf S. Nah, contoh deretnya, Pak. Nah, misalkan ada barisan bentuknya seperti ini, yang kayak tadi 2, 4. Nah, kita punya barisan ini aja lah. Kita punya barisan ini 1, ya betul 24 tadi aja ya, mudah aja. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ini barisan aritmatika. Nah, ada yang namanya deret. Jadi deret itu adalah penjumlahan dari suatu barisan. Jadi ada S1. Nah, S1 itu nilainya sebagai berikut.
Jadi ada S1, S1 itu nilainya sama dengan 2. Nah, S2 itu adalah 2 tambah 4. Nah, berarti S3 berapa? Nah, S3 itu sama dengan 2 tambah 4 tambah 6, nah, dan seterusnya. Nanti sampai dengan SN. Nah, sampai dengan SN. Di sini berapa nilainya? Nah, berarti 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik sampai dengan suku ke N. Ini namanya SN. Nah, bentuk ini bisa dipersingkat, artinya dipercepat lah. Nah, percepat untuk mencari rumus suku ke N. Nah, rumusnya suku ke N berarti berapa? Rumus suku N-nya bagi berikut. Jadi ada rumus suku ke N. Nah, SN itu sama dengan N per 2 di dalam kurung A plus UN. Nah, ini rumus yang pertama. Atau bisa juga menggunakan ini, SN sama dengan N per 2 dalam kurung UN itu kan sama dengan A plus N-1 kali B. Nanti kalau disederhanakan jadi ini 2 plus N-1 kali beda. Nah, ini rumus suku ke N. Terapannya Pak, misalkan seperti contoh yang nomor 3, ada deret aritmatik kayak gini, SN kayak gini. Nah, kita disuruh mencari suku ke 10 itu nilainya berapa. Nah, kalau ini menjumlahkan 1 sampai 10 suku terlalu lama, kita bisa menggunakan rumus dari deret aritmatika ini. Nah, cara mencarinya gimana Pak? Cara mencarinya itu sebagai berikut. Jadi kita cari, nah, dari barisan ini harus bisa identifikasi A-nya berapa. Kalau saya nggak bisa mengidentifikasi apa, ya nggak bisa mengerjakan A yang ini. Berarti A-nya sama dengan 3. Terus identifikasi B-nya. B-nya itu berarti yang ini dikurangi suku sebelum dikurangi suku sesudah. Nah, ini 11 dikurangi dengan 7. Oh, berapa sih 11 kurangi 7? Ketemunya adalah 4. Jadi ini ketemu A-nya 3, B-nya 4. Yang ditanya itu N-nya berapa? Nah, N-nya yang ditanya ini, yang ditanyakan adalah U ke 10. Nah, deret ke 10, S10 lah. Nah, ini yang ditanyakan tuh N-nya sama dengan 10. Nah, yang ditanyakan nanti ini berapakah nilai S10? S10 itu nilainya berapa? Nah, kita cari S10. Caranya menggunakan rumus deret aritmatika. S10 SN, saya tulis dulu rumusnya dalam kurung A plus saya pakai yang ini aja ya, 2A plus N-1 dikali dengan beda. Nah, yang ditanyakan itu adalah S10 itu sama dengan berapa? Ya tinggal substitusi, tadi A-nya 3 ya. Berarti 2 kali 3, saya kurungi aja, ditambah dengan N-1, N-nya berapa? N-nya tadi adalah 10. Berarti 10 dikurangi 1, nah, dikali dengan beda. Bedanya 4. Nah, ini saya kurungi aja lah, biar nggak lepas. Nah, kayak gini. Kita pakai rumus yang ini, 2A plus, oh depannya ya Allah, depannya itu ada ini N per 2 depannya. Nah, ini saya hapus dulu. Depannya itu ada N per 2, ya kan, rumusnya betul. Nah, ini betul, N per 2. Nah, N-nya tadi sudah dicari ya, N-nya itu 10. Nah, 10 per 2. Nah, rumusnya sebentar, rumusnya saya betulkan dulu. N per 2 kali 2A plus N-1 kali beda. Sudah kita sederhanakan, maka kita bisa langsung melanjutkannya. 10 dibagi 2 ketemunya 5. Dikali berapa? 2 kali 3, 6. Ditambah dengan, saya kurungi, 10 kurangi 1, 9. Dikali dengan 4. Nah, kita sederhanakan dulu. 9 kali 4, nah, ketemunya 5. 6 ditambah 9 kali 4 sama dengan 36. Nah, kalau begitu berapa nilainya? 5 dikali dengan 6 tambah 36, 42. Nah, 5 kali 42 berapa nilainya? Nah, nilainya adalah 210. Mungkin itu dulu materi hari ini tentang barisan dan deret aritmatik. Saya mohon maaf kalau terlambat. Terus yang kedua, saya juga mohon maaf apabila penjelasan masih dirasa belum jelas. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di
grup WhatsApp kelas kita. Nah, sekian dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.